Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sidik Hidayat Noah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika nomor 4 Universitas Negeri Semarang angkatan 2022 dengan NIM 4101422169. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek saya dari matkul dasar-dasar matematika, yaitu tentang pembuktian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Pertama-tama saya akan ke definisi dari fungsi injektif. Definisi fungsi injektif yaitu suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap x1 dan x2 elemen A dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Saya langsung ke contohnya. Buktikan bahwa f r ke r yang didefinisikan dari menjadi fx sama dengan x-1 adalah fungsi injektif. Pertama-tama saya akan coba menggambar fungsi tersebut pada aplikasi GeoGebra. Ya, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita tulis fungsinya dulu, x-1. Nah, kita dapat melihat grafiknya seperti ini. Nah, kita misalkan karena definisi dari fungsi injektif itu untuk setiap x1 dan x2 elemen R dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Karena x1 tidak sama dengan x2, maka kita dapat ambil contoh misalnya di x sama dengan 2 di sini, dan x2 nya di x sama dengan min 2 di sini. Maka kita dapat melihat kalau kodomainnya berbeda. Untuk x sama dengan 2 itu di 1, dan untuk min 2 itu di min 3. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita gambar suatu garis bantu yang didefinisikan oleh Y. Ambil Y sembarang, misalnya Y sama dengan 3, lalu Y sama dengan 5, lalu Y sama dengan min 1. Maka kita dapat melihat bahwa garis Y ini semuanya memotong tepat hanya satu di sini, karena syarat dari grafik fungsi yang injektif itu maksimal memotong 1 titik. Selanjutnya saya akan buktikan secara aljabar. Jadi untuk pembuktian fungsi f dari R ke R fx sama dengan x-1 dengan mengimplementasikan definisi fungsi injektif, yaitu jika untuk setiap x1 dan x2 elemen A dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, lalu x1 min 1 tidak sama dengan x2 min 1. Buktinya, misalkan kita ambil sembarang x1 dan x2 elemen R dengan x1 tidak sama dengan x2 seperti contoh yang di grafik tadi, yaitu misal x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 2, maka f2 tidak sama dengan f min 2. 2 min 1 tidak sama dengan min 2 min 1. 1 tidak sama dengan min 3. Sehingga untuk x1 tidak sama dengan 2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Terbukti. Akibatnya fungsi tersebut atau fungsi f tadi disebut fungsi injektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari fungsi surjektif. Suatu fungsi definisi fungsi injektif adalah jika suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota B terdapat x anggota A.
Sedemikian hingga fx sama dengan y. Kita buat percontohan pertama. Misalkan soalnya dibuktikan bahwa f dari R ke R, fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi surjektif. Pertama-tama saya akan menggambar fungsi ini di GeoGebra terlebih dahulu. Pertama-tama kita tulis fungsinya dulu, x kuadrat. Nah, kita sudah mendapat grafiknya, yaitu seperti ini. Dengan kasat mata seperti ini, kita jauh sudah dapat melihat bahwa terdapat dua domain di mana nilainya berbeda tapi memiliki kodomain yang sama. Misal di sini dan di sini. Di sini x-nya terdefinisi sebagai min 2 dan fx-nya adalah 4 karena min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Lalu di titik B ini 2 kuadrat sama dengan 4. Jelas bahwa min 2 tidak sama dengan 2 tapi memiliki kodomain yang sama, yaitu 4. Maka untuk menjelaskan bahwa fungsi ini surjektif atau tidak, dari grafiknya kita dapat melihat apakah grafik tersebut ketika kita menambahkan suatu y sembarang, misal y sama dengan 1 dan misal y sama dengan 8, kita dapat melihat bahwa garis-garis tadi memotong lebih dari 1 karena syarat dari fungsi yang surjektif itu memotong minimal 1 titik, sehingga fungsi x kuadrat memenuhi syarat fungsi yang surjektif menurut grafiknya. Untuk pembuktian secara aljabar, pembuktian untuk fungsi f dari R ke R, fx sama dengan x kuadrat, suatu fungsi yang surjektif, maka kita dapat ambil sembarang y elemen R, maka jelas fx sama dengan y, sehingga x kuadrat sama dengan y dan x sama dengan akar y. Nah, ini tadi alasan kenapa y nya tidak boleh kurang dari 0, karena kalau y nya kurang dari 0 maka x tidak dapat terdefinisi. Selanjutnya kita dapat masukkan nilai x tadi ke fx sama dengan x kuadrat. Langkah pertama, ambil x sama dengan akar y, sehingga f akar y sama dengan akar y kuadrat, f akar y sama dengan y, maka fx sama dengan y. Karena memenuhi definisi fungsi injektif, yaitu suatu fungsi f karena memenuhi definisi yaitu suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A. Sedemikian hingga fx sama dengan y. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi f dari R ke R untuk fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi yang surjektif. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke definisi fungsi bijektif. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu, yaitu jika f merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Untuk contoh, misalkan kita membuktikan bahwa fungsi f dari R ke R yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x plus 10 merupakan fungsi injektif. Pertama-tama seperti biasa kita akan mencoba untuk menggambar lewat aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu 2x plus 10. Nah, ini dia grafiknya seperti ini. Lalu kita perlu untuk membuktikan bahwa fungsi ini bijektif. Jadi kita perlu membuktikan bahwa fungsi ini injektif dan juga surjektif. Seperti yang tadi saya jelaskan,
untuk membuktikan fungsi surjektif atau bijektif, kita dapat menggunakan garis bantu Y. Misal Y sama dengan 1, lalu Y sama dengan 12, dan Y sama dengan min 4. Pertama-tama kita buktikan dulu bahwa grafik ini adalah grafik yang bisa disebut fungsi injektif. Itu syaratnya untuk garis bantu Y yang kita gambar tadi hanya akan memotong pada satu titik untuk garis 2x plus 10. Misal di garis Y sama dengan min 4, dia hanya memotong di sini. Misal untuk garis Y sama dengan 1, dia memotong di sini. Dan garis Y sama dengan 12, dia hanya memotong di sini. Maka fungsi ini adalah fungsi yang injektif. Dan untuk membuktikan bahwa ini fungsi yang surjektif, kita perlu melihat apakah dengan garis Y yang tadi kita tambahkan memotong minimal satu titik pada garis 2x plus 10. Nah, seperti yang tadi, ini sudah memotong satu titik semuanya. Maka fungsi ini juga disebut sebagai fungsi yang surjektif. Karena dari fungsi 2x plus 10 adalah fungsi yang injektif dan surjektif, maka fungsi f dari R ke L, fx sama dengan 2x plus 10 adalah fungsi yang bijektif. Pembuktian secara aljabar, kita dapat melihat contohnya sebagai berikut. Nah, sebelumnya, untuk membuktikan fungsi fx sama dengan 2x plus 10 adalah fungsi bijektif, maka perlu dibuktikan bahwa fungsi f adalah fungsi injektif dan surjektif. Sehingga pertama-tama kita akan membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 10 adalah fungsi yang injektif. Nah, dapat dilihat, untuk membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 10 adalah fungsi yang injektif, pertama-tama kita pastikan bahwa fx1 tidak sama dengan fx2 untuk x1 tidak sama dengan x2. Itu jelas 2x1 plus 10 tidak sama dengan 2x2 plus 10. Ketika kita ambil sebarang x1 dan x2 elemen R dengan x1 tidak sama dengan x2, misal x1 nya itu 6 dan x2 nya itu min 6, maka jelas f6 tidak sama dengan f min 6, sehingga 2 kali 6 plus 10 tidak sama dengan 2 kali min 6 plus 10. 12 plus 10 tidak sama dengan min 12 plus 10. 22 tidak sama dengan min 2. Karena untuk x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, maka fungsi f tersebut adalah fungsi yang injektif. Selanjutnya kita buktikan bahwa fungsi fx 2x plus 10 adalah fungsi yang surjektif. Pertama-tama kita ambil sebarang y elemen R, jelas fx sama dengan y, sehingga 2x plus 10 sama dengan y. 2x sama dengan y min 10 dan x sama dengan y min 10 dibagi 2. Ketika kita masukkan nilai x ke fx, ketika kita masukkan nilai x ke fx sama dengan 2x plus 10, langkah pertamanya adalah ambil x sama dengan y min 10 dibagi 2, maka f y min 10 dibagi 2 sama dengan 2 y min 10 dibagi 2 plus 10. F y min 10 dibagi 2 sama dengan y min 10 plus 10. Lanjutnya f y min 10 dibagi 2 sama dengan y, sehingga fx sama dengan y. Maka fungsi f merupakan fungsi yang surjektif. Nah, karena terbukti bahwa fungsi f merupakan fungsi yang injektif dan juga fungsi yang surjektif, maka f adalah fungsi yang bijektif. Sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.